Itu yang tidak jeli, pernya sekali bongkar hilang itu. Soalnya Jupiter juga ada, Vega juga ada. Ini bau nih kepala. Kayak Ditekan keras ke bawah dulu bisa masuk. oh, ulirnya sudah mulai kalah. Yang lain dulu aja dipasang kalau gitu, jangan itu dulu. Yang bagus dulu dipasang. Semua gitu. Itu sih. Parah. Ternyata bahwa pengunci koplingnya sudah mulai aus ya. Jadi ini proses pemasangannya harus hati-hati. Karena ulirnya itu kalau tekanannya kurang, ulirnya tidak bisa mengikat ke bagian hub bawah. Jadi fungsi baut ini adalah untuk mengunci antara hub bawah dan hub atas, sekaligus untuk mendorong per. Jadi setelah per terpasang ditekan dengan baut dan ring ini. Jika pernya semakin bagus, biasanya akan menyebabkan kampas lebih cepat terikat. Jadi ketika kamu masuk gigi, Porsnelling dilepas itu langsung terjadi tarikan atau responsif ya. Jika pernya lemah, biasanya saat Porsnelling dilepas, perpindahan gigi sudah selesai kan, kita melepas tuas kopling atau kita melepas pedal Porsnelling. Nah, saat pedal Porsnelling dilepas karena pernya lemah, makanya dia tidak bisa langsung meneruskan putaran. Di situ ada proses yang disebut slip kopling. Jadi terjadi hubungan yang tidak stabil antara kampas dan pelat kopling. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi itu adalah per. Kalau kopling otomatis, perbedaan pada kerusakan kampas itu dipengaruhi saat putaran bawah. Kalau kopling manual itu berpengaruh pada putaran atas atau kecepatan tinggi. Jadi kalau kamu melaju dengan handle gas terbuka penuh itu intinya rata-rata kecepatan adalah 90 km per jam atau 100. Tapi karena kampas koplingnya aus, handle gas sudah dibuka penuh tapi kecepatan 60 km per jam, 70 km per jam. Jadi antara kecepatan putaran mesin, putaran kruk as tidak seimbang dengan putaran roda. Karena tugas kopling ini adalah meneruskan putaran dari kruk as menuju ke transmisi. Kalau di transmisi nggak mungkin ada kebocoran tenaga, karena di situ tidak ada pemutusan putaran, yang ada itu di kopling. Jadi kopling ini pengaruhnya langsung di tenaga dan kecepatan mesin. Kalau kopling otomatis biasanya sudah masuk gigi 1, RPM 2500 motor sudah harus jalan, sudah bisa berjalan. Tapi karena kampas koplingnya aus, dia menunggu RPM 4000 atau 5000 baru motor bisa jalan. Kenapa seperti itu? Karena pada RPM 2000 kampas kopling belum bisa mengikat terhadap rumah kopling atau loncengnya kopling otomatis. Jadi kalau lonceng itu belum terikat, roda belakang tidak bisa berputar. Jadi intinya kruk as itu cuma menggerakkan kampas. Kruk as menggerakkan sepatu kopling atau kampas kopling otomatis.
Sedangkan lonceng atau rumah kopling menggerakkan kopling manual, transmisi sampai ke roda belakang. Nah, kebetulan untuk Wizz Air yang kita bongkar ini kopling otomatisnya sudah dimodifikasi. Jadi di sini tidak lagi menggunakan kampas kopling otomatis. Jadi dibikin kruk as langsung menggerakkan gigi primer dengan bantuan gear. Jadi gear itu sebagai perapat agar kruk as bisa terikat dengan gigi kecil kruk as atau gigi primer. Kalau kondisi sebenarnya, kruk as itu cuma bisa menggerakkan sepatu kopling atau kampas kopling. Sedangkan kampas kopling nanti yang bertugas untuk mengikat rumah kopling dan gigi kecil kruk as atau gigi primer. Itu penjelasan untuk bagian kopling atau bak kopling pada Yamaha Wizz Air, Yamaha Jupiter, Vega, Kriton itu masih satu jenis. Kalaupun ada perbedaan itu sedikit saja perbedaannya. Gitu ya. Terima kasih.